Ya, aku sudah. Auditnya ini kan apakah ini sesuai dengan penjaminan mutu? Ada yang namanya audit mutu internal. Itu di bawah penjaminan mutu yang ada di lantai 3 mengaudit AAK. Jadi berdasarkan dari SOP. Ya, standar operasi dan prosedur. Ya, jadi semua kegiatan itu harus ada SOP-nya, benar nggak berjalan sesuai dan sebagainya. Contoh misalnya kalender akademik, pembuatan kalender akademik itu seperti apa, awalnya seperti apa, bahannya dibutuhkan seperti apa, prosesnya, waktunya sesuai enggak. Kalau misalnya kita harus melakukan setiap semester, bener enggak? Nah itu buktinya apa? Itu harus ada pembuktian. Audit kan selalu berdasarkan pembuktian. Terus waktunya juga harus lihat bener enggak waktunya tiap semester, atau molor atau kurang. Nah seperti itu ya. Jadi semua harus by data dan bukti. Kalau audit selalu harus ada bukti, gitu ya. Nah dari berjalan seperti itu sudah oke, sesuai, berarti kita sudah berjalan sesuai dengan standar dan prosedur kita. Itu salah satu kegiatan. Kegiatan yang lain misalnya perwalian itu juga ada SOP-nya. Isinya apa? Kaitannya sama siapa aja, contohnya kapan harus dilakukan, waktunya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terlibat, mulai dari mahasiswa, prodi, sampai dengan AAK, sampai dengan mungkin lebih lagi pimpinan yang ya. Terus dengan bagian PPTI, karena kan mereka menyediakan aplikasinya juga, jadi banyak bagian yang akan terlibat di dalam situ. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya apakah ada kendala dan sebagainya itu dievaluasi. Terus gak sudah yang pasti ini kalau audit itu sudah sesuai atau tidak sesuai dan tidak sesuai. Pastikan itu aja. Kalau kendala itu lain lagi ceritanya, yaitu nanti ada yang namanya TKK, tindakan koreksi korektif. Oh begitu. Nah untuk tadi kan ibu bilang ada sesuai dan tidak sesuai. Untuk sesuainya ini dasarnya seperti apa ya? Maksudnya kalau bilangnya patokannya gitu. Dari SOP ini misalnya waktunya harus dilaksanakan tiap semester harus terlaksana. Oh gitu. Misalnya saya menyelenggarakan perwalian itu harus sesuai setiap semester itu bulan Februari dan yang satu lagi bulan September contohnya ya. Kita kan cuma ngomong semesteran tapi bukan ngomong bulan. Dalam satu semester itu terselenggara atau enggak? Oke. Berarti kan target tersendiri. indikator, lebih ke indikator. Kalau target itu misalnya kamu jual apa harus tertarget sekian. Kalau AAK ini kan lebih ke pelaksanaan. Jadi indikatornya berdasarkan waktu, molor atau enggak. Gitu. Oh baik. Jadi untuk tadi ada indikatornya sih itu berarti sudah mematuhi terhadap standar ISO-nya atau bagaimana ya? Ya, sudah sesuai dengan standar ISO. Karena ISO itu kan pasti yang dilihat pertama kali mereka itu kegiatan di sini sudah tercantum dalam namanya SOP itu. Kalau mungkin istilah di ISO itu namanya instruksi lembar kerja. Sama sebenarnya. Kalau di sini kan pendidikan. Kalau pendidikan lebih ke SPMI-nya, lebih ke SOP-nya seperti itu. Nah, dari situ sudah sesuai ISO karena kita kan sudah ini masuk ke tahun kedua untuk pengauditannya. Kalau 2025 ini berarti kita sudah ketiga. Jadi pertama kali itu awal tahun 2022 atau 23 ya? 23 kita mulai di ISO. Kemudian 2024 itu surveillance 1 itu masih melihat kesesuaian atau enggak dari yang sudah pernah di ISO gitu ya. Kemudian tahun ini juga akan di surveillance kedua. Setelah ini nanti mungkin tahun depannya lagi bukan surveillance lagi istilahnya, tapi ISO lagi ulang. Mungkin apakah ada perubahan dalam 3 tahun ini? Adakah yang baru? Adakah yang lama sudah dibuang nggak dipakai? Ya, jadi setiap 3 tahun itu pembaruan. Kalau setiap tahun cuman melihat kesesuaian atau tidak kesesuaian. Oke, jadi ini tahun yang ketiga. Tahun ini surveillance kedua. Surveillance kalau kedua. kita bilang surveillance ya, surveillance itu cuma melihat masih relevan atau enggak, sesuai atau enggak.
di tahun kedua surveillance kedua. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya? Ini dari kan ada ISO 9001 itu. Iya, 9001 2015. Iya. AAK-nya sendiri itu mungkin ada nggak kayak kelebihan pakai ISO-nya dan kekurangannya? Kelebihannya pasti ada ya, mau nggak mau karena kita sudah ISO, kita harus berjalan sesuai standar, tidak bisa melenceng. Jadi untuk kelebihannya kita tahunya dari mana? Dari Kita kan sudah dapat ya Oke, sertifikat ISO sertifikat. ya, itu Iya. harus dipertahankan. Oh. Itu nggak gampang mencari itu soalnya. Oh, gitu. Karena yang dilihat itu adalah proses kerja kita selama 1 tahun. Oh gitu. Ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir ini setiap bulan, bener nggak? Kan kita nggak mungkin cuma 1-2 bulan ya, misalnya semester 1, semester 2 gitu ya. Contohnya apa ya Pak Budi ya? Kalau semesteran kita selama masih berjalan dalam 1 tahun, kalau ngomong kalender akademik atau perwalian berarti sudah ngomong selama 1 tahun itu mungkin semester 1, semester 2 gitu ya. Perkuliahan. Oh gitu ya. Ya. Oh, gitu. Bila misalkan kalau di AK sendiri tidak melakukan ISO tersebut bagaimana? ISO ini kita lihat tujuannya dulu ya, kenapa harus di ISO ya? ISO ini pertama kali adalah untuk akreditasi. Oh, akreditasi. Ya kan oke. kita mendukung akreditasi. PT Undika ini kan akan diakreditasi. Kita sudah akreditasi kedua kali kan. Dari institut kemudian ke dinamika gitu ya di PT. Nah, untuk mendukung akreditasi itu ada bagian-bagian sudah bersertifikasi internasional enggak? Nah, ini kan sertifikasi internasional. Internasional, oke. Internasional karena bukan dari Indonesia ya. Iya. Ini sertifikatnya kan memang kita terimanya ISO sendiri dari Inggris ya. Oh gitu. Dari sana ini mendukung sekali, itu ada nilai plusnya kalau untuk akreditasi baik untuk Oke. fakultas, prodi maupun di institusinya. Oke. Itu dari kalau mungkin saya kan juga masih awam banget sih sama ISO. Ada nggak kayak kekurangan ISO dari yang selama ini akal lakukan itu? Ini dari prosesnya atau Kekurangannya apa ya? Kekurangan misalkan ini kan kita juga masih awam dengan namanya ISO ini. Mungkin dari AK sendiri kekurangannya ISO itu apa gitu? dari ISO yang digunakan dari Iya, yang itu digunakan. sendiri. Mungkin proses sertifikatnya ini ada kendala atau apakah tidak? Oh, selama ini enggak ya. Jadi kebetulan waktu surveillance kemarin tidak ditemui masalah ada sesuatu yang temuan-temuan besar gitu ya. Iya. Jadi otomatis kita dianggap masih wajar untuk menyandang ISO tersebut, maka kita dianggap tidak ada temuan atau kekurangan gitu. Oh, ini tidak ada kekurangan, oke. Jadi pihak yang melakukan ISO sendiri tidak perlu memberikan masukan, saran dan harus apa seperti apa, karena temuan yang ditemui selama proses surveillance itu mengarah pada cuman perbaikan aja, saran-saran aja gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi intinya apa yang ditulis yang disampaikan Pusaka tadi di SOP-nya itu sudah berjalan. Nah, jadi dari tahun kemarin terus tahun berikutnya itu tetap berjalan. Makanya jadi ISO sendiri Oh, gitu. Untuk proses mendapatkan ini kan kita pakai audit eksternal ya dari luar. Sebelum itu kita harus dilakukan sendiri namanya audit internal. Jadi 2 kali internal sendiri, eksternal sendiri. Internal itu dari dalam sendiri yang mengaudit. Ya,
dari bagian penjaminan mutu dan dari bagian-bagian itu masih saling mengaudit. Oh, gitu. Bagian misalnya bagian lain yang terlibat ini administrasi umum. AAK ini kan terlibat dengan bagian administrasi umum untuk pengadaannya, kelasnya kan dan sebagainya. Kemudian kalau berhubungan dengan PPTI misalnya ya aplikasinya gitu ya. Ada beberapa bagian, kemudian bagian HRD itu untuk apa ya istilahnya sumber daya manusianya gitu ya, landingnya, SDM-nya itu kan terlibat ya. Nah dari semua aspek yang ada ini kami saling mengaudit bahwa bagian ini mengaudit kita mengaudit ini. Jadi tidak boleh bagian mengaudit sendiri, itu tidak boleh ya. Nanti kelihatan sekali ini mengada-ada. Dari situ kelihatan ada temuan enggak, ada perbaikan enggak. Biasanya kami lihat di sini memang ya, oh ini udah sesuai, cuman mungkin bulannya yang melenceng, contohnya seperti itu bisa jadi. Misalnya saya mau menganggarkan pembelian printer di bulan Februari, ternyata saya enggak beli bulan Februari, tapi belinya bulan Maret. Tapi kan ada alasannya kenapa, contohnya seperti itu. Ya. Oke. Untuk boleh tahu juga, tadi kan ada bilang auditnya secara internal dan eksternal. Dari internalnya sendiri itu prosesnya auditnya seperti apa ya? Mirip, sebetulnya mirip. Jadi yang dilihat pertama kali itu dari SOP-nya. SOP ya. SOP-nya tentang pelaksanaan kuliah. Nah, misalnya bagian ini mengaudit AK untuk pelaksanaan kuliah. Dilihat kapan waktunya, benar nggak? Siapa yang terlibat? Hasilnya seperti apa? Kemudian buktinya apa? Nah, yang paling dilihat itu buktinya perkuliahan itu kayak apa. Kita harus bisa menunjukkan bukti-bukti itu. Oh sudah, berarti nggak ada temuan, berarti cuma katanya misalnya apa, sudah selesai sesuai gitu ya. Kemudian saya mengaudit bagian yang lain. Saya untuk pengadaannya itu sudah sesuai atau enggak. Ada misalnya kalau tender kan pengadaannya, ada enggak seperti apa buktinya dan sebagainya. Oh sudah ada, berarti sesuai. Itu adalah latihan atau sebelum kita masuk ke audit eksternal. Nah kalau udah selesai, ini kan sudah sesuai. Ini salah satu syarat untuk audit eksternal harus dilakukan audit internal dulu. Oh gitu, internal baru ke eksternal. Dan semua yang mengaudit harus punya sertifikat auditor. Jadi sebelum kita mengaudit kita harus diadakan dulu pelatihan auditor. Oh begitu. Nah, kalau udah selesai dapat sertifikat, nah orang-orang itu aja yang boleh berhak mengaudit. Jadi tidak sembarang orang. Enggak, harus ada sertifikat auditornya. Oke, berarti dalam tadi prosesnya itu ada kriterianya juga berarti. Ada. Oke. Kriterianya itu seperti apa ya? Contohnya kayak yang mau di Misalkan AK sendiri punya kriteria pengauditannya gitu. Kita pasti pakai dari SOP. 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 Di situ sudah ada indikatornya seperti apa, parameternya seperti apa, kemudian alurnya seperti apa, kan kelihatan. Alurnya itu aja kita lihat aja bahwa ini setelah ini dilakukan harus begini. Itu ada urut-urutan kerjanya ada. Bener enggak? Kita lihat aja. Oh ini rekamannya seperti ini, hasilnya seperti mana rekamannya, hasilnya seperti apa. Kita pertama kali harus lihat rekamannya. Nah, contoh misalnya AAK sebelum melakukan perwalian gitu ya, itu kan kita harus namanya proses IPP dulu. Kemudian ada yang nggak kena misalnya surat peringatan bahwa IP-nya sekian-sekian yang kurang dari segitu itu kan ada ya di pedoman. Kita harus menerbitkan surat itu. Buktinya surat itu seperti apa? Kemana aja? Di broadcast atau dikirim? Itu ada semua. Jadi bentuk broadcastnya kita bisa menampilkan, bentuk suratnya kita juga bisa menampilkan, waktunya kapan kita juga bisa menampilkan. Ini loh range waktunya. Jadi pembuktiannya ada semua. Audit itu. Namanya audit itu pasti pembuktian. Pembuktian banyak. Kedua sesuai tidak sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai berarti ada catatan tindakan koreksinya seperti apa. Itu nanti biasanya setelah selesai dilakukan audit. Maka dari koreksi ini sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah koreksi berarti dia lakukan dengan korektif pembenaran agar berikutnya tidak terjadi lagi. Gitu. Karena itu berlanjut terus setiap tahun, tidak bisa berhenti. Oke.
Mungkin ada yang bertanya dari saya terakhir ya. Kalau mungkin ada pertanyaan. Oke. Mau tanya tadi kan bilangnya standarnya SOP. Untuk kita tahu SOP-nya itu seperti apa, lihat di mana ya Bu? Atau dari AK sendiri ada SOP-nya atau gimana? Saya tunjukkan ya. Oh iya, boleh. Salah satu. Sangat terima kasih. Sudah ada. Iya, saya aja. Mungkin yang satunya enggak datang. Tapi satu kelompok ya. Satu kelompok sama saya. Terus yang presentasinya kapan? Minggu depan, tanggal 31. Karena kan kemarin itu kan hanya apa ya, kemarin itu UTS itu apa ya? TS-nya PR itu kayak pengumpulan dokumen juga. Iya, dokumen. Nah, untuk kali ini tuh lebih ke laporannya, bagaimana AK ini melapor semuanya dalam. lebih dalam lagi. Ruangan pelaporan. Iya, gitu. Jadi kita juga mau tanya laporan tentang AK, bagaimana pengauditannya gitu. Ini adalah salah satu bentuk SOP. Seperti ini standar dari registrasi dan laporan. Ini sudah kelihatan siapa yang merumuskan, membuat, siapa memeriksa sampai dengan pengendalian. Ini kan di sini lihat. Lektornya juga terlihat, yayasannya juga terlihat. Oh, begitu. Iya, jadi tidak asal bikin. Iya. Oh iya iya. Gitu ya. Itu nomor satu. Semua ada nomor rekamannya, kemudian pembuktiannya. Ini adalah rekaman-rekamannya. Ini harus bisa dibuktiin. Form ini ada enggak? Ya, kalau ini kan form kosongan, berarti pembuktiannya kalau sudah jalan ini harus kelihatan. Hasil-hasilnya. Oh, di laporannya. Iya iya. Oke. Ada semua. Ini kan namanya form kan pasti kosongan. Nah, dari form itu hasilnya pada bulan apa seperti itu. Kalau ini cuma aplikasi yang kita pakai aja sih. Kalau kita pakai aplikasi. Ini keterlibatan PPTI di sini. Ya kan yang membuat aplikasi. Aplikasinya. Jadi intinya itu apa yang ditulis di situ. Begitu waktu Sesuai. Oh, gitu. misalnya itu posisinya di mana, misalnya di komputer siapa, di drive apa, nah itu harus dibuktikan apa betul. Kalau betul berarti sudah sesuai. Tapi kalau ada yang tidak sesuai foldernya atau apa, baru tidak sesuai, terus catatannya mungkin dimasukkan subfolder apa gitu, cuma gitu aja. Bila nggak sesuai, gimana sih? Kalau nggak sesuai ya kan ada keterangannya kenapa kok nggak sesuai. Mungkin ada perubahan folder atau karena filenya sudah banyak, jadi kita buatkan folder baru. Jadi kalau numpuk di situ kan nanti mencarinya kesulitan gitu. Seperti itu. Oke. Ini contoh kearisan kamu pernah punya ya. Iya, pernah Ini punya. harus ada juga. Ini karena masih form. Nanti dilihat yang sudah ada salah satu NIM-nya coba mana. Nah, kita bisa membuktikan bahwa tanggal ini NIM ini juga melakukan dan mata kuliahnya ada. Oh, gitu. Gitu. Oh, baik. Jadi untuk SOP-nya salah satu seperti ini ya. Ya. Tergantung dari kegiatan dari masing-masing unit kerja. Jadi kerjanya. Oh, gitu. Kalau AK kalau nggak salah ada 10 10 SOP. RP. Oke. 10 SOP. Untuk kita lihatnya itu apa saja dia di mana? Ini Rahasia ya atau bagaimana? ini yang memegang dari penjaminan mutu. Oh, benar. Oh, oke. Oh, Iya iya, oke baik. Nanti kita sampaikan di sini. Ada yang tanya lagi? Ada lagi? Kalau untuk ada mungkin SOP yang sederhana itu bisa dilihat di Sicica ya. Atau di di gate itu kan ada pengumuman, misalnya masnya ingin minta surat keterangan aktif atau minta transkrip, itu kan ada SOP-nya Iya. yaitu berupa prosedurnya bagaimana, awalnya bagaimana ya, itu ada di situ. Oh, gitu. Cuman karena itu hanya prosedur maka tidak Alurnya. dibuatkan jadi tidak dimasukkan ke dalam situ, tapi dia disendirikan menjadi alur gitu aja. Oh, begitu. Dulunya masuk tapi akhirnya dipisahkan. Disahkan jadi alur. Oke. Karena itu simpel sederhana. Oh. Kalau di sini didetailkan. Jadi kan cuman alurnya cuman gambar selesai, mahasiswa tahu di sini alurnya siapa, bahwa AAK melakukan ini, kemudian penanda tangannya siapa, itu dirinci. Oh, begitu. Ya.
Tujuannya ya nanti siapapun yang memegang di AAK itu sudah tinggal ngikutin. Ya. Baik, baik. Kalau boleh, kalau izin bertanya ini boleh saya foto tidak untuk bagian sampel depannya saja? Boleh, misalnya contoh TA ya, karena kan Iya, kalian contoh. terlihat Iya. TA ya. Iya. Boleh. Misalnya. Boleh. Bisa mana gak apa-apa. Kan bukti aja. Oke, makasih. Ada yang ditanya? Sudah sih, Pak. Saya Ya, mungkin itu aja sih Bu dari kami. Oke. Mungkin boleh tahu juga nama lengkapnya Bu. Ada dikit ya? Ada sini. di ini. Bu. Oke, sebentar. Tadi di foto ada. udah. Nah, Gak apa, tak catat lagi. Tapi dari kira-kira dari hasil wawancara tadi sudah bisa punya gambaran Iya. menyimpulkan di laporan ya. Harusnya Iya, bisa, Pak. Dan mungkin nanti untuk pengembangannya bisa ditambahin sendiri kalimat. Iya. Tapi memang tidak intinya seperti itu. Iya. Oke. Baik. Foto-foto. Ya.